yang pertanyaan mendasar. Sebelumnya belum bertanya dulu. Ada yang sudah tahu apa itu ruksa? Kan pertemuan sebelumnya sudah pernah membahas tentang ruksa kan? Apa itu ruksa? Masih ingat? Silakan. Ya, betul. Ada jawaban yang lain? Oke, tepuk tangan dulu untuk Kapika. Lanjut. Dalam perjalanan jauh, ada yang pernah? Kalau pernah, jawab pernah. Kalau memang belum pernah, silahkan jawab belum pernah. Belum. Jadi sama belum pernah. Ya. Nah, selanjutnya, mengapa sholat jamak dan kasar diperbolehkan dalam Islam? Ada yang bisa? Fahim, silakan. Karena sholat itu wajib. Karena wajib, jadi diberikan kemudahan untuk beribadah, tidak bisa ditinggalkan. Sholat itu adalah salah satu ibadah yang tidak bisa ditinggalkan dalam keadaan apapun, walaupun dalam keadaan sakit, walaupun dalam perjalanan jauh. Nah, lanjut. Mengapa manusia membutuhkan ruksa sholat? Nah, mengapa manusia membutuhkan ruksa? Ada yang bisa? Ada? Belum? Oke, jadi manusia membutuhkan ruksa karena yang pertama, setiap manusia memiliki kesanggupan atau kemampuan yang berbeda-beda dalam melaksanakan ibadah. Ada kalau dia sakit kan biasa tidak mampu untuk berdiri lama-lama, maka boleh sholat dalam keadaan duduk. Nah, atau dalam perjalanan karena ada waktu terbatas, jadi bisa digabung atau diringkas sholatnya, dijamak atau diringkaskan. Nah, mengapa manusia membutuhkan ruksa? Itu jawabannya. Karena setiap manusia memiliki kemampuan dan kesanggupan yang berbeda-beda dalam melaksanakan ibadah. Oke? Kita lanjut. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita untuk materi kali ini materi ruksa yang pertama, setelah pembelajaran kali ini adik-adik diharapkan mampu mengetahui makna ruksa. Yang kedua, setelah pembelajaran kali ini adik-adik mampu menuliskan syarat-syarat ruksa sholat. Yang ketiga, setelah pembelajaran kali ini kalian mampu membedakan sholat jamak dan sholat kasar. Oke, jadi berdasarkan jawaban asesmen adik-adik, Ibu membagi menjadi 3 kelompok. Kelompok 1 ada 3 orang. Yang pertama ada 3 masalah yang akan ditampilkan. Ini yang pertama yang ditampilkan masalah 3. Ali sedang dalam perjalanan mudik ke kampung halaman. Jarak yang ditempuhnya cukup jauh, sekitar 80 km. Apakah Ali boleh menjamak dan kasar sholatnya? Jelaskan alasanmu. Nah, masalah 3 ini nantinya akan dikerjakan dan dikerjakan masalahnya oleh kelompok 3. Ini kelompok 3. Mereka bertiga. Nah, lanjut. Sedangkan masalah yang kedua ini akan diselesaikan dan dijadikan solusinya oleh kelompok 2. Ini kelompok 2. Jadi Firman sedang sakit flu dan demam. Dia merasa kesulitan untuk berdiri lama-lama. Apakah Firman boleh menjamak dan mengkasar sholatnya? Jika boleh, jenis jarak dan kasar apa yang paling sesuai untuk kondisinya? Nanti ini diskusikan. Kerja kelompok berarti boleh kerjasama, boleh kamu tunjuk. Selanjutnya, masalah yang pertama. Nah, masalah 1 ini akan diselesaikan oleh kelompok 1. Jadi Aisyah sedang berada di negara yang berbeda zona waktu dengan Indonesia. Ia bingung apakah boleh menjamak dan mengkasar sholatnya karena perbedaan waktu tersebut. Jelaskan pendapatmu, pendapat kalian dalam satu kelompok. Jadi ini tugas kelompok dijawab sama-sama, saling kolaborasi. Jadi nanti Ibu akan membagikan LKPD dan sumber referensi. Oke, mulai dari kelompok 1. Nah, di sini ada ya sumber referensinya. Kalau di sini yang pertama referensi syarat sholat kasar. Kemudian yang kedua
perbedaan sholat jamak dan jamak takdim dan jamak takdim. Yang ketiga, sejarah sholat jamak dan kasar. Yang keempat, video pembelajaran tentang penjelasan sholat jamak dan kasar. Jadi kan tiap orang beda-beda. Ada yang dia lebih gampang mengerti kalau lihat video penjelasan, maka silakan akses video penjelasan. Kalau ada, oh kita lebih paham mengerti kalau baca teks bacaan, nah silakan pilih yang 3 ini. Kalau lebih mengerti baca. Kalau kalian lebih mengerti dengan melihat video, maka silakan akses yang video. Ada juga di halaman 199 sampai 201 ada di buku cetak. Kalian buku cetak PAI. Nah ini buku cetak PAI aku. Ada di halaman 199 sampai 201. Kalau ada yang mau suka cari di buku. Nah, lanjut, ada juga yang telah Ibu siapkan dalam bentuk PowerPoint yang sudah Ibu print nih. Jadi di sini ada pengertian ruksa, kemudian perbedaan sholat jamak dan sholat kasar, dan alasan mengapa manusia membutuhkan ruksa. Jadi ini bisa dijadikan sebagai sumber referensi. Kalau baca jawaban boleh pakai ini. Ini kelompok 1, kelompok 3. Jadi sama yang biasa, silakan berbagi tugas dan peran. Nah, di kelompok 1 dulu. Kasih kelompok 1, siapa yang akan jadi ketua kelompoknya? Kelompok 2 siapa yang kelompok 1 siapa ketuanya? Siapa yang menulis? Siapa yang mencari jawaban? Nah, jadi berbagi peran supaya sama aktif. Kelompok 3, siapa yang ketua? Ketua? 5 ketua. Kemudian Kak, siapa yang suka? Papel. Oh ya, Papel juga ketua. Tadi Papel belum kita juga. Ada HP semua? Ya. Siapa yang HP? Berarti dia yang baca jawaban. Siapa yang ketua? Cepat Jo. Nah, Papel. Kemudian yang baca jawaban Nadir. Yang tulis 5. Oke, kelompok 3. Siapa yang ketua? Itu sama kita. Emang pilih yang mau? Pilih aja ketua ya? Oke, kita ketua. Baca jawaban? Ya, yang tulis kita. Oke. Yang mau perlu pakai buku ini boleh. Mana kelompok yang belum pada udah tulis halaman berapa itu DP? Ah, DP soal ini ya. Ini DP soal. Atau Bima ambil printer ke Ibu Ecin supaya mau print DP soal. Iya. Ah, boleh. Paus dulu ya. Kalau belum ada lagi. Sekarang sudah waktunya. Nih, berapa? Berapa? Nih. Pakai peci. Nih, lihat dulu. Kelompok 2 sudah selesai dan siap mau presentasi.
jamak takdim maupun takhir, ia boleh memilih waktu yang terbaik dari keduanya. Maksudnya, bila sakitnya meningkat parah seperti panasnya semakin tinggi pada waktu asar atau isya, maka boleh dilakukan jamak takdim dengan syarat jamak takdim. Tetapi kalau sakitnya parah pada waktu zuhur atau maghrib, maka lakukan jamak takhir. Ulama muta'akhirin menyebut ketentuan bahwa sakit yang dimaksud di sini adalah sebuah penyakit yang membuat itulah hasil diskusi kami. Ya, tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Silakan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membacakan hasil diskusi kami. Yang akan dibacakan oleh Ahli Bakar Muhammad. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seseorang yang melakukan perjalanan jauh Atau musafir. Ya, enggak apa-apa. Atau musafir. musafir bisa mendapatkan Pelan-pelan. Ya, orang yang melakukan perjalanan jauh musafir bisa mendapatkan keringanan. Dosa dalam hal pelaksanaan salat agama Islam memperbolehkan seseorang musafir untuk meringkas sholat asar yang berjumlah 4 rakaat menjadi 2 rakaat, yakni sholat zuhur, asar. Ya, itulah tadi hasil diskusi dari kelompok 3. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Oke, kelompok Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membacakan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh Ridwan Syafal kita. apabila kamu berpergian di bumi, maka tidaklah berdosa kamu mengkasar sholat jika kamu takut diserang orang musafir kafir. Quran Surah An-Nisa ayat 101. Dan dimaksud dengan luar negeri kalau dalam posisi musafir adalah kapan seseorang terhitung sebagai musafir. Itulah seluruh diskusi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi sekarang kalian akan menjawab tugas individu. Oke, yang ada bawa HP silakan maju satu-satu. Di-scan ini. Dari sini. Sekarang ini. Jadi di dalam ini ada pertanyaan yang akan kalian jawab.
DP soal itu nomor 1 dulu bro. Ya, yang kalian tulis di sticky note yang kertas kecil itu langsung jawaban saja. Udah? Tunggu bro. Udah? Belum. Nah, kalau yang sudah silakan tempel di depan. Satu. Selesai semua tugas kelompok dan individunya? Sudah. Apa yang dikumpul di depan sini? Dikumpul itu lembar kerja. Ada tulis nama semua ini? Ada. Ya. Oke, baik. Jadi Bu Guru mau tanya dulu sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, ada yang bisa menyimpulkan, yang bisa angkat tangan? Ya. Ya, ini tuh Afika nih, silakan berdiri. Silakan, apa yang Afika ketahui dari pembelajaran kita hari ini? Rusa adalah kelonggaran atau kemudahan dalam ibadah yang dalam menjalani ibadah. Apalagi?